Prabowo utus Gibran tangani kasus Andrie Yunus? Ini adalah tragedi sadis Andrie Yunus. Situasinya sangat amat genting, nyawa, masa depan, dan keadilan seseorang benar-benar lagi dipertaruhkan di sini. Jadi ini sama sekali nggak bisa dianggap remeh, guys. Coba kalian bayangin ya, Andrie Yunus ini disiram pakai cairan kimia korosif secara brutal. Parah banget. Saat ini kondisinya sangat lemah dan terbaring di rumah sakit dengan pengawasan super ketat dari tim dokter spesialis. Dan yang bikin nyesek, tim medis udah konfirmasi kenyataan pahit kalau beliau ngalamin luka permanen. Yang paling menguras emosi, satu matanya kini mengalami kebutaan total akibat serangan mematikan itu. Hidupnya berubah 180 derajat dalam sekejap cuma gara-gara kejahatan yang sama sekali nggak punya hati nurani ini. Terus pertanyaannya, siapa sih pelakunya yang bisa setega itu? Nah, disinilah letak plot twist yang bikin netizen se-Indonesia Raya auto emosi dan geleng-geleng kepala. Pelakunya ternyata abdi negara. Gila nggak tuh? Pantes saja kasus ini langsung dapat atensi khusus dari atas. Publik otomatis langsung suuzon dong, mikir macam-macam soal potensi arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang niatnya atau seharusnya ngelindungin kita, malah jadi pelaku. Tersangka utamanya sih udah ditetapin. Dan statusnya, ya tebakan kalian benar, pakai kata sakti yang sering banget kita dengar. Seorang oknum abdi negara. Berdasarkan laporan resminya, tersangka ini memang udah ditahan dan lagi diinterogasi intensif buat ngebongkar apa sih sebenarnya motif dibalik aksi sekeji ini. Tapi yang namanya netizen, dengar kata oknum yang berseragam, pasti langsung skeptis duluan kan. Apalagi kalau korbannya warga sipil biasa. Keraguan publik kayak gini tuh wajar banget, apalagi nunggu proses hukumnya yang sering bikin kita deg-degan sendiri. Namun sebelum lanjut, mohon like dan subscribe channel ini dulu ya guys. Dan tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sekarang, kita masuk ke intervensi tingkat tinggi yang sempat aku singgung di awal tadi. Dengar-dengar nih ya, langkah taktis pengutusan Gibran ini bukan sekedar inisiatif sembarangan. Ini kabarnya, perintah langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pasca sebuah pertemuan penting di Hambalang. Katanya sih, Prabowo bener-bener ngamuk dan dengan tegas nyatain nol toleransi bagi siapapun yang nyalahgunain wewenang dan seragam untuk nindas warga sipil. Ini bener-bener ultimatum kelas kakap guys. Coba deh kalian renungkan kutipan dari sumber internal ini. Dengerin ya. Mas Gibran diutus untuk memastikan negara hadir. Pesan Pak Prabowo jelas, kawal sampai tuntas, jangan ada intervensi, dan lindungi korban dari segala bentuk intimidasi. Wah, ini bukan sekedar omongan kosong buat pencitraan doang. Ini sinyal keras ke bawah kalau hierarki tertinggi lagi mantau penuh, dan korban benar-benar harus dilindungi dari tekanan pihak manapun. Ini bukti valid kalau masalah ini udah masuk ke radar paling atas. Dan aksi nyata dari mandat itu tuh langsung dieksekusi guys. Begitu nyampe di rumah sakit, Gibran langsung meluncur ke ruang perawatan Andrie Yunus. Kunjungannya ini tertutup rapat, di mana Gibran ngasih penguatan moral secara langsung ke korban dan keluarganya. Tapi pertanyaannya nih, apakah ini cuma sekedar janji manis di depan media biar kelihatan kerja? Atau emang benar-benar komitmen nyata negara buat warganya? Kita sebagai netizen yang pintar harus terus ngawal janjinya dong ya nggak? Nah, bagian yang paling bikin netizen ramai itu adalah pernyataan tegas Gibran waktu di lobi rumah sakit. Dia bilang gini, jangan ada yang takut meskipun pelakunya punya seragam atau jabatan. Ini statement berani banget loh. Pesan langsung untuk ngelawan segala bentuk intimidasi, sekaligus jaminan dari elit kalau status abdi negara si pelaku ini nggak bakal bisa bikin dia kebal hukum. Sebuah peringatan keras buat siapa aja yang coba-coba main backing-backingan di belakang layar. Dan ini secara brilian menggambarkan komitmen pemerintah yang sampai turun gunung buat ngurusin kasus ini. Ada 3 poin utama yang dijanjikan. Pertama, jaminan seluruh biaya pengobatan bakal ditanggung negara sepenuhnya. Kedua, perlindungan keamanan total 24 jam bagi keluarga korban biar nggak diteror. Dan yang ketiga, karena Andrie Yunus nyalamin kebutaan permanen di salah satu matanya, pemerintah lagi nyiapin program pemberdayaan khusus pasca trauma supaya beliau tetap punya jaminan masa depan. Lengkap banget kan janji dari atas ini? Tapi, ya namanya juga netizen negara berflower, kita tetap harus super waspada dong. Awas ada main mata hukum. Publik itu jujur aja pada ketar-ketir. Takutnya ada upaya damai-damai licik di bawah meja, pura-pura kekeluargaan. Cuma karena tersangkanya ini orang dalam institusi. Makanya Gibran sampai mendesak pihak kepolisian buat bertindak 100% profesional dan transparan. Tiap tahapan penyidikan tuh wajib banget dibuka ke publik demi menjaga wajah dan integritas penegak hukum itu sendiri. Pokoknya nggak ada istilah masuk angin deh. Sebagai penutup keterangannya, Gibran ngeluarin kalimat pamungkas yang absolutely krusial banget. Kasus ini adalah ujian bagi supremasi hukum kita. Siapapun pelakunya, hukum harus digegakkan seadil-adilnya. Ini tuh ibarat alarm keras buat sistem peradilan kita untuk benar-benar menuhin rasa keadilan di masyarakat. Memastikan banget kalau ada gium klasik, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu nggak kejadian di kasus ini. Semuanya harus diproses adil tanpa pandang bulu.
Jadi setelah ngelihat semua intervensi, janji, dan ketegasan dari para petinggi tadi, kita tinggal nunggu pembuktian nyatanya aja di meja pengadilan. Itulah yang kemungkinan terjadi jika Prabowo benar utus Gibran Rakal untuk tangani kasus Andri Yunus. Menurut kalian, akankah oknum ini dihukum seadil-adilnya atau malah lolos? Yang komennya paling unik dan subscribe like akan ada giveaway 500.000 ya.